Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Inilah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini kami akan sedikit menanggapi tentang satu masalah yang viral sekarang ini, yaitu 18 anggota Paskibra Putri dipaksa untuk melepaskan hijab ketika pengukuhan pengibaran bendera di IKN bersama Presiden Joko Widodo. Nah, hal ini viral dikarenakan 18 anggota Paskibra Putri ini sebelumnya mereka itu memakai hijab. Akan tetapi ketika pengukuhan pengibaran bendera sang merah putih bersama Presiden Joko Widodo di IKN, mereka tidak ada yang memakai hijab sama sekali, teman-teman. Nah, ini yang menjadi sorotan bagi para netizen maupun para tokoh-tokoh agama, sehingga banyak dari tokoh-tokoh agama itu memberikan tanggapan serta memberikan koreksi tentang apa yang telah dilakukan oleh BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Peraturan BPIP yang mensyaratkan harus melepaskan jilbab ini dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dikarenakan sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, Paskibra yang muslimah itu tetap menggunakan hijab. Karena memang dianggap menggunakan hijab itu tidak mengganggu penampilan para Paskibra Putri. Akan tetapi di tahun sekarang ini BPIP mengeluarkan aturan untuk melepaskan hijab atau melepaskan jilbab karena dinilai jilbab ini mengurangi penampilan bagi Paskibra Putri. Nah, ini kami nilai sangat miris, teman-teman ya. Mereka merayakan kemerdekaan Indonesia Raya, akan tetapi mereka tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena aturan hijab ini atau aturan jilbab ini bukan aturan negara, teman-teman, tapi aturan agama. Agama yang mewajibkan kita, yaitu para muslimah, untuk menggunakan hijab untuk menutup auratnya di depan umum, teman-teman. Nah, karena ini sudah viral, maka Ketua Umum dari BPIP yaitu Yudian Wahyudi menyebut bahwasanya 18 Paskibra melepas jilbabnya secara sukarela, bukan karena dipaksa, tapi mereka memang secara sukarela melepas hijabnya karena mengikuti aturan. Jadi bukan mereka dipaksa, kata dia, tapi secara sukarela karena mengikuti aturan. Nah, sama saja Anda itu memaksa mereka untuk melepaskan hijab. Kenapa? Karena itu sudah menjadi aturan. Anda menjadikan melepas hijab ketika pengibaran bendera itu sebagai aturan yang harus dipatuhi. Nah, otomatis karena mereka itu bertugas sebagai Paskibra, mereka wajib mengikuti aturan yang Anda buat. Sehingga mereka pun terpaksa melepaskan hijabnya. Padahal sebelumnya, teman-teman, mereka ini adalah wanita-wanita yang istiqomah menggunakan hijab. Nah, teman-teman semua, agar kita lebih paham mengenai kewajiban hijab, kewajiban memakai jilbab dengan aturan-aturan negara yang ada di Indonesia ini, maka marilah kita mendengarkan dulu satu video dari Ustadz Adi Hidayat yang mana beliau menjelaskan atau menerangkan tentang kewajiban memakai hijab bagi wanita dan aturan negara yang ada di Indonesia ini. Bu, perempuan dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu, Bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika viralkan. Bahasa sekarang kan viralkan. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kalau sudah viral, like, share, and comment. Kata Allah, viralkan. Katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuanmu.
Perhatikan, wanisa mukminin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Oh. Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'zain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'zain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Jadi dulu Bu, kisahnya begini. Waktu ada perempuan di Madinah yang muslimah, sebelum ayat tentang jilbab turun, itu malam-malam mau buang hajat. Kan dulu tuh nggak ada seperti kita toilet umum seperti sekarang. Jadi kalau mau buang hajat tuh ke kebun kurma kemana. Malam-malam ketika akan keluar, diganggu oleh laki-laki Yahudi, preman-preman Madinah. Dilaporkan kepada Nabi. Begitu esoknya dilaporkan, turunlah ayat ini. Disuruh pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, sudah viral di kalangan para pemuda muslim. Itu muslimah tuh. Itu mukminah tuh. Maka perintahnya satu, kata Al-Quran. Setiap Anda melihat perempuan berjilbab, bantu, tolong, lindungi dia. Kaidah fikihnya begitu, hukumnya begitu. Jadi sebetulnya saya kalau melihat ibu berjilbab kesulitan, saya wajib bantu ibu. Enak bener deh ibu beli beras, aduh susahnya. Kelihatan sama Pak Duni, saya aja yang bawain Bu. Ini jilbab itu bukan sekedar dikenakan untuk menunjuk identitas sebagai insan beriman muslimah, bukan hanya itu. Itu wujud sayangnya Allah kepada perempuan. Kalau mau digali dari segi kesehatan, dari segi macam-macam banyak. Tapi kesimpulannya satu, Allah sayang pada perempuan. Kalau fikihnya dipraktekkan itu luar biasa. Sekarang kenapa Allah yang sudah sayang, perempuannya berpaling? Allah sayang memberikan jilbab. Banyak orang mencari kasih sayang Allah. Ini Allah langsung memberikan kasih sayangnya. Saking sayangnya pakai nih. Saking sayangnya Allah, bahkan Masya Allah meninggal pun masih dijilbabin juga. Kain kafan perempuan kan beda dengan laki-laki Bu ya. Yang perempuan ada kudungnya tidak? Laki-laki ada tidak? Tidak. Jangan sampai meninggalnya pakai kudung, hidupnya nggak pakai jilbab. Ntar malaikat nanya, Cie, siapa nih katanya? Kan? Udah meninggal kok kudung kan? Itu. Halo? Ini kan? Jelas ya? Jadi cara memposisikannya demikian. Jadi ibu maksudnya. Ibu tata betul tuh, akan tiba masa-masa seperti itu. Sekarang saya tanya, ada nggak pekerjaan yang membuka lowongan kerja untuk perempuan tapi harus lepas jilbab? Berarti hadis Nabi benar atau tidak? Tuh. Itu aja sederhananya dulu. Jelas sampai sini? Alhamdulillah kita di Indonesia. Karena di Indonesia, untuk mempraktekkan agama itu sudah jadi ketentuan di undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jilbab bagi perempuan bagian dari ibadah. Paham? Sangat miris teman-teman, aturan-aturan Pancasila yang diterapkan oleh BPIP untuk sekarang ini sudah banyak ketidaksesuaian dengan aturan-aturan agama Islam. Dikarenakan bagi mereka menggunakan hijab, menggunakan kerudung itu tidaklah wajib. Yang wajib itu adalah pakai helm. Nah, itu sudah bertentangan dengan aturan agama Islam. Kemudian bagi mereka, bagi Pancasila, bayar zakat itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah bayar pajak. Nah, ini juga sudah bertentangan dengan aturan agama. Kemudian bagi mereka yang mengaku paling Pancasila, zina itu tidak mutlak haram. Yang haram itu kalau zinanya tidak menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Maka mereka kemarin membayi-bayikan alat kontrasepsi atau kondom secara gratis di sekolah-sekolah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, semoga video ini bisa menyadarkan kita semua dan semoga kita menjadi negara yang merdeka. Bukan hanya merdeka di hadapan negara-negara lain, tapi juga merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.